Oke, eh, sahabat-sahabat Koalisi Laki, saat ini saya bersama abang saya, kakek saya, Pak Nyoman ya. Ini Pak di Dr. Nyoman ya. Pak Nyoman ini, beliau ini adalah advokat, akademisi, juga ahli pidana ya, yang sering dipakai ya di kasus-kasus pidana. Dan sebelumnya juga beliau pernah menjadi ahli pidana pada kasus apa namanya Pak? Saya lupa namanya. Pak Beni Beke ya, DND yang kami tangani. Lalu kalau di nasional ini kasusnya si Vina ya, kasus Vina. Dan waktu itu keterangan Pak Nyoman lah membuat sebuah perkara itu jadi dikabulkan ya, Bapak Dina. Nah, baik, kita ini sudah cukup diskusi, ini sudah kita mau 45 jam di sini ya. Tapi tidak sudah 45 jam tapi tidak merasa bosan ya. Ataupun kita rasa macam waktunya ya, sangat singkat sekali gitu. Jadi ya bagi saya ini adalah pertemuan yang sangat berkualitas ya, berkualitas karena saya bisa ya bertemu langsung dengan kakak yang sudah punya pengalaman ya di dunia advokat dan juga di dunia akademik sebagai dosen dan juga sebagai ahli pidana. Jadi kami butuh banyak masukan juga nasihat-nasihat hukum ya. Sebagai advokat muda ini kami bisa menjalankan tugas dan profesi kami lebih baik lagi ke depannya. Amin. Jadi begitu. Jadi gini Pak, dari sebelumnya saya kasih kesempatan untuk sebelum saya masuk ke pertanyaan, ya saya mungkin minta kasih kesempatan kepada Pak Nyoman untuk memperkenalkan ya, kepada sahabat-sahabat Koalisi Laki ya, supaya banyak adik-adik mahasiswa juga nonton gitu. Nah. Baik, terima kasih sahabat Adinda, rekan sejawat Juan ya. Hari ini adalah pertemuan karena berkat Tuhan kita bisa bertemu. Selama ini kita hanya jarak jauh ya. Memang kita memaklumi beliau ini aktivitasnya mobile sangat tinggi sampai NTT dan Jakarta ya. Baik, saya Nyoman Rai, asal Inde, Flores, NTT. Sudah 35 tahun di Jakarta. Profesi utama adalah advokat, lalu sebagai akademisi mengajar sejak tahun 2009, lalu mengajar pasca sarjana sejak tahun 2015. Ya, saya apa yang disampaikan oleh rekan adik saya ini Juan, bahwa saya seorang ahli pidana, ya sampai saat ini memang memiliki sertifikasi tentang sebagai ahli hukum pidana, selalu berdasarkan pengakuan dan rekomendasi dari universitas sebagai ahli pidana karena mengajar hukum pidana selama 13 tahun. Saat ini mengajar teori hukum pidana untuk S2 dan menjadi promotor pada S3. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini luar biasa sekali, ini jadi motivasi untuk anak-anak muda semua ya, apalagi khusus anak-anak NTT ya, supaya jangan ada pikiran bahwa yang bisa sekolah itu hanya anak-anak orang kaya ya. Jadi anak-anak petani juga bisa sekolah, bahkan bisa S1, S2, bahkan S3 ya. Ini contohnya salah satu abang kita Pak Nyoman ini, dia kan bisa menjadi dosen di kota dengan gelar doktor ya. Kalau biasa di kampung bilang biasa dengan S3 ya. Gitu. Nah, jadi pertama ini saya ingin minta pendapat. Ini namanya pendapat bebas dong. Pendapat ya. Yang penting jangan berasumsi yang berlebihan. Ya. Jadi kalau berpendapat ya siapapun bebas. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami dalam menangani kasus, membantu pencari keadilan. Ya lebih khusus di wilayah NTT lah. Kalau di wilayah Jawa sini mungkin kita karena kita asal NTT, kita lebih fokus memperhatikan ketidakadilan yang terjadi di wilayah NTT lah. Jadi banyak sekali ketimpangan yang terjadi. Saya lihat ilmu hukum ini sangat
bagus ya undang-undang dibuat, bahkan ada perubahan ini itu dan ya kita lihat nih artinya sangat, kalau mau dibilang sudah sangat jelas ya ketentuan-ketentuan hukumnya. Namun pelaksanaan di lapangan tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, kadang mungkin mereka melihat wah jadi advokat itu gampang, itu palingan begini begitu lah. Tapi fakta di lapangan tidak semudah dan tidak seindah yang kita bayangkan. Begitu. Jadi pertanyaan saya kepada KAE, bagaimana pendapat KAE ya mengenai kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini dan lebih khusus di wilayah NTT. Alasannya adalah banyak yang tidak salah dibawa jadi salah ya. Yang sebenarnya dia salah dibawa jadi benar gitu. Katanya banyaklah kriminalisasi terhadap masyarakat kecil di sana. Nah, sekarang saya minta pendapat KAE ya sebagai advokat, sebagai akademisi dan juga ya sebagai ahli pidana, bagaimana pendapat KAE mengenai penegakan hukum di Indonesia ini, lebih khusus di wilayah NTT. Silakan. Baik, aduh ini pertanyaannya cukup sangat cerdas ya. Karena ini adalah hal yang sangat substansial bahwa keadaan bangsa kita berkaitan hukum ini memang lagi porak-poranda ya. Saya katakan porak-poranda. Bahwa sejatinya berdasarkan pengalaman saya, hukum itu ada perbandingan terbalik antara dalam tataran teori dan dalam tataran praktek. Jadi memang teori itu sangat manis itu, indah gitu ya, dan semacam suatu ajaran yang sakral tidak sama sekali mengajar tentang penyimpangan. Tapi dalam praktek memang berbeda. Lalu apa masalahnya dalam praktek? Yang berbeda karena hukum dalam tataran teori dan dalam penerapannya itu memang jauh lebih sulit ya. Ada penyimpangan, ada penyalahgunaan, maka memang kalau kita boleh menyoroti bukan dalam masalah kita taruh konsep sistemnya, tetapi jauh lebih penting dalam penegakan, dalam pelaksanaan. Jadi hukum itu seperti pedoman, tetapi orang lebih cenderung keluar dari pedoman itu sehingga terjadi penyesatan atau tersesat karena keluar dari konsep itu sendiri. Jadi hukum di Indonesia memang boleh dikatakan sudah hancur berkeping-keping, tetapi sebagai warga negara kita memiliki kewajiban yang sama untuk memulihkan kembali, mengutuhkan kembali sehingga hukum itu benar-benar sesuai dengan tujuan yang mulia, yaitu menjaga keadilan, menjaga ketertiban, menjaga hak antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, maka tanpa hukum dan penegakan itu semacam niscaya sesuatu yang sia-sia. Dia harus berjalan secara selaras, secara seimbang. Hukum dalam tataran teori mengajarkan itu, lalu penerapan juga harus mengikuti dengan pedoman-pedoman dalam sistem hukum yang ada. Oke, baik. Penjelasannya KAE. Jadi pertanyaan berikut, pengalaman KAE sebagai advokat dalam menangani kasus yang mana yang membuat KAE sampai saat ini tidak bisa KAE lupakan? Apakah mungkin ada yang kita sebut mungkin pengkhianatan dari klien kah, atau misalnya begitu, ataukah mungkin ada pengkhianatan dari sesama rekan profesi, ataukah juga mungkin kita hanya dikhianati juga oleh diri kita sendiri? Mohon maaf ya, mungkin ada 3 versi menurut saya. Apa pengalaman KAE dalam menangani kasus, ada hal-hal yang bisa berbagilah dengan kami advokat muda. Ya, musuh yang terberat dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengendalikan atau tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri? Jika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri atau mampu mengendalikan, maka satu masalah yang kita hadapi itu bukan satu masalah yang serius. Misalnya menghadapi pengkhianatan dari sejawat, menghadapi pengkhianatan dari klien, dan bahkan juga pengkhianatan oleh sahabat terdekat kita sendiri yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Nah, ini sebenarnya kita harus mengakui secara iman bahwa Yudas itu memang dari zaman
bahwa pengkhianat itu adalah satu sifat dasar manusia yang kita harus terima, sehingga kita siap dalam menghadapi pengkhianatan atau dalam menghadapi satu tantangan-tantangan. Maka musuh yang terberat dalam hidup kita bukan orang itu, bukan klien, bukan hakim, bukan para pengkhianat, tapi diri kita. Bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Baik, ini mantap sekali. Jadi ini nasihat yang sangat mahal bagi saya. Mahal bagi saya, kita sebagai advokat muda, ini kan banyak tantangan yang kami hadapi. Jadi prinsipnya adalah sebenarnya tidak ada musuh dalam hidup ini. Dia tidak ada. Kalau kita bisa mengatur diri kita, Iya. mengatur emosional kita dengan baik dan menganggap semua tantangan kita hadapi itu adalah sebagai anugerah dan cobaan dari Tuhan yang Maha Iya. Kuasa supaya kita lebih baik. Iya. Jadi Harus menerima dengan iman. dengan iman. Baik, ya, tadi mengenai advokat. Lalu dalam KM menjalankan tugas sebagai ahli pidana, bagaimana penilaian KM ya? Dalam penanganan kasus, dalam administrasi hukum dan lain-lain, kan banyak itu, pasti ada yang keterangan ahli itu biasanya dalam persidangan atau ahli pidana itu, hukum pidana itu biasanya ada yang memang hakim langsung terima, tapi ada juga yang hakim kesampingkan dengan alasan tertentu gitu. Nah, bagaimana sikap KE sebagai ahli pidana dalam menghadapi kasus tersebut? Ya, menurut saya pribadi, ketika kita diminta sebagai ahli pidana atau keterangan ahli dalam persidangan apapun atau dalam case apapun, kata kuncinya cuma satu, bahwa kita harus rendah hati untuk tidak mempertahankan bahwa pendapat kita benar, tapi kita hanya menyampaikan pendapat berdasarkan versi kita itu benar. Maka keputusan itu kembali kepada pihak lain. Kita hanya berpendapat, lalu berpendapat itu berdasarkan ilmu yang kita miliki, dan ilmu yang kita miliki itu jangan seperti pisau yang kita asah. Pisau yang kita asah itu tajam, bisa digunakan hal yang baik atau hal yang buruk. Kalau pisau ini kita gunakan hal yang baik, positif. Kalau kita membunuh orang, menjadi negatif. Ilmu juga sama. Ketika kita sudah diakui sebagai seorang ahli, ya, kita gunakan keahlian itu dengan rendah hati, dengan integritas dan bertanggung jawab. Karena ilmu yang kita miliki sejatinya dari Tuhan, dan kita tidak boleh menggunakan menjadi alat untuk membunuh orang lain. Jadi ilmu jangan digunakan sebagai alat untuk membunuh orang lain. Artinya apa? Sampaikanlah yang benar itu benar, yang salah itu benar, yang salah itu salah. Jadi sampaikanlah seluruh ilmu yang Anda miliki secara akademis, secara ilmiah. Selebihnya itu serahkan kepada hakim. Sehebat apapun seorang ahli, keputusan tetap di tangan hakim. Jika pendapatnya diterima menjadi pertimbangan hukum, terima kasih. Kalau pendapatnya tidak diterima menjadi pertimbangan hukum, kembali kepada hakim. Karena semua ilmu kita sampaikan dengan integritas, dengan moralitas, kembali kepada pihak lain, mau digunakan atau tidak digunakan, dan itu kembali pada tanggung jawab masing-masing pihak. Baik, Kak. Jadi kesimpulannya bahwa sebagai ahli pidana ya tetap akan bertanggung jawab ya terhadap keilmuannya sebagai ahli pidana untuk menjaga integritas. Soal pertimbangan hakim itu kembali itu urusannya kembali kepada hakim ya. Yang lebih jelas bahwa jangan kita gunakan ilmu yang kita dapat sebagai alat untuk melakukan kejahatan, tapi gunakan ilmu untuk melakukan segala kebaikan, walaupun kebaikan itu kadang dikesampingkan. Oke, baik, sekian saja. Kak, lihat kameranya. Salam keadilan. Iya, terima kasih. Ya.